Pak Yasin, kalau tadi sebelumnya Anda mengatakan bahwa fungsi Inspektorat Jenderal ini dipertahankan tapi sistem yang diperbaiki, fakta yang ada seperti diungkapkan oleh KPK sendiri masih banyaknya korupsi di kementerian sebagai bukti bahwa lembaga pengawasan atau Irjen ini tidak efektif, Pak. Ya, makanya harus diberikan orang yang KPK yang ditempatkan sebagai Irjen. Seperti Pak Yasin ya. Jadi habis dong Pak Irjen ini banyak sekali, kalau orang KPK cuma berapa? Artinya imitasi dari katakanlah pola kerja dan katakanlah ya perilakunya itu harus lead by example, harus jadi contoh. Jadi tidak harus dari KPK saja, yang lain juga akan bisa asalkan niatnya sama gitu. Dan sistem tadi dipilih oleh TPA, tim penilai akhir, dan ditempatkan di situ orang-orang yang memang jelas background atau track recordnya, itu saya kira akan mendukung berfungsinya Ijen. Jadi memang betul, waktu saya sebagai pimpinan KPK ngundang seluruh Ijen di seluruh Indonesia, memang tidak ada laporan dari Ijen itu kepada penegak hukum termasuk KPK. Artinya, tapi setelah mereka udah menjadi raja-raja kecil atau punya kerajaan-kerajaan? Ya mungkin ya karena ewoh pakai ewoh tadi. Jadi kita mengencourage laporkan laporan ini, ada diktum nomor 8, Inpres nomor 5 tahun 2004, apabila Anda melihat penyimpangan silahkan laporan ke penegak hukum gitu. Sekarang sudah mulai banyak dari Inspektorat Jenderal yang melaporkan adanya penyimpangan itu kepada penegak hukum. Salah satunya adalah KPK. Penegak hukum itu ada 3, yaitu ya kepolisian, ya KPK, dan kejaksaan. Dan sekarang juga banyak yang lapor baik ke kejaksaan maupun ke kepolisian. Kasus di Kementerian Agama juga ada yang dilaporkan ke kejaksaan yang sekarang sedang bergulir prosesnya. Ya, Pak, kita nanti bicarakan juga ini mengenai kasus yang ada di Kementerian Agama. Tapi sebelum itu, Pak, kalau kita melihat bahwa Amerika Serikat sendiri juga menerapkan sistem Itjennya di bawah presiden, bertanggung jawab kepada presiden, anggarannya juga dari presiden. Korea Selatan juga begitu, dan hal-hal seperti ini yang diadopsi oleh kabinet Jokowi JK, sehingga tidak ada rasa sungkan kepada menterinya itu sendiri. Ya, tapi ingat kita kan punya BPKP. Kalau saya tanya balik BPKP itu apa? Kan jawabannya pasti pengawas internal. Pengawas internal juga sama dengan Ijen. Ijen itu juga pengawas internal. Nah, lembaga-lembaga pasti ada di lembaga itu yang namanya pengawas internal. Pada waktu kami di KPK merekomendasikan kepada unit-unit yang ada di Kementerian Keuangan, di Bea Cukai itu juga ada pengawas internal, di Direktorat Jenderal ya. Tapi selama ini faktanya memang betulkah bahwa irjen-irjen itu lebih patuh kepada menteri dibandingkan ke presiden? Ya makanya saya contohkan tadi, saya mengundang itu dari tahun 2007 sampai tahun 2011 itu setiap tahun tuh kita undang di akhir tahun menjelang peringatan Hari Anti Korupsi Dunia. Mengundang Ijen, mari kita maksimalkan Anda sebagai pengawas internal, yaitu sebagai agent of change di lembagamu, tapi apabila ada yang menyimpang laporkan ke pimpinan KPK atau ke penegak hukum lain, misalnya ke kepolisian atau kejaksaan. Memang belum berfungsi, tapi kan bukan final ini. Sekarang kan datanya kan sudah mulai bergerak. Kalau ditanya ke KPK, berapa Ijen yang sudah melaporkan? Pasti datanya banyak. Termasuk laporan kami kepada KPK dan juga kepada kejaksaan. Dan itu trennya cenderung meningkat terus? Meningkat. Dari tahun ke tahun? Karena saya memulai inspektor investigasi juga dari kejaksaan. Itu. Ya. Jadi kalau kita itu bisa komplementer, bisa berkoordinasi dengan baik antara lintas instansi, penegak hukum, PPATK, BPKP. Kita dengan BPKP mengaudit tunjangan profesi guru misalnya. Itu juga maksimal hasilnya. Ya, Pak, jadi saling melengkapi dan tujuannya adalah untuk memperbaiki negeri ini. Ya. Gitu. Dalam draft RUU Sistem Pengawasan Pemerintah kan fungsi pengawasan Itjen juga dipisah dari kementerian. Ya. Juga punya kewenangan investigator selain kewenangan auditor. Ya. Anda melihat ini jauh lebih baik? Saya kira itu. Saya kira itu baik. Jadi baru saja ditandatangani oleh Pak Agung Laksono itu 120 itu individu atau oknum di bawah Kementerian Agama yang melakukan pelanggaran menengah dan berat. Artinya itu berfungsinya adalah inspektorat investigasi. Kalau inspektorat investigasi di lain tempat juga berani seperti itu menghukum dengan tegas terhadap
mereka yang melanggarnya sesuai dengan tingkat pelanggarannya, saya kira akan baik negara ini. Sekarang niatnya itu political will atau will daripada ijennya dan will daripada menterinya. Gitu. Ijen tidak hanya sebagai pelengkap, silahkan untuk memberikan katakanlah koreksi atau proses hukum bila aku ini menyimpang misalnya begitu. Itu akan lebih fair gitu. Kita kan harus mengembangkan katakanlah sistem manajemen dalam suatu organisasi yang egaliter dan demokratis.